Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Ali di Radang Kopi Vokasi, yang tentunya setiap hari kita akan selalu memberikan satu nuansa baru dalam sebuah pengelolaan, baik itu usaha maupun vokasi-vokasi lainnya, yang intinya adalah bagaimana mengarahkan para pemirsa nantinya untuk bisa mendapatkan insight-insight dari tamu-tamu saya, yang intinya adalah bisa memberikan gambaran bagaimana mengelola sebuah usaha atau memiliki sebuah kapasitas kevokasian yang intinya bisa memberikan dampak bagi diri dan orang lain. Dan hari ini sungguh sangat luar biasa buat saya karena berada di satu titik, di salah satu spot, di salah satu pusat kuliner ya, di Goa, di daerah Samata, yaitu tepatnya di Saung Rindu Alam yang ada di kota Goa di dekat Makassar. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu saya hari ini yang hadir di samping kiri saya. Sangat cantik sekali wajahnya, dan tentunya nanti akan banyak memberikan insight bagaimana sih mengelola sebuah usaha, kemudian juga bagaimana sih seluk-beluknya ketika seseorang itu mengawali sebuah usaha dan bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal. Baik, langsung saya sapa saja yang tamu yang ada di samping kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sama Bu siapa? Suryanti. Suryanti. Panggilannya Anti. Panggilannya Anti. Iya. Oke, baik Bu Anti. Terima kasih sudah hadir di channel, dan dengan kehadiran Bu Anti ini bisa memperkaya ya. Jadi bagaimana generasi muda ini nanti bisa menggeluti sebuah ruang usaha yang nantinya bisa memberikan kemandirian bagi dirinya maupun bagi orang lain atau istilahnya di sekitarnya. Baik, di sesi-sesi awal Mbak Anti, Iya. saya panggil Mbak Anti aja ya? Boleh. Boleh ya Mbak Anti, karena kebetulan saya dari Jawa. Oh, iya. Kalau dari Jawa biasa ketemu siapapun saya panggil Mbak ya. Kalau di Makassar biasa dipanggil apa? Daeng ya? Iya. Enggak juga ya, karena masih muda. Iya. Biasanya kalau saya lihat tuh yang dipanggil Daeng itu yang orang-orang tua? Enggak juga iya. ya? Maksudnya kayak ya mungkin lebih tua dari kita. Lebih tua dari kakak kita. gitu. Oke, kakak ya, jadi Iya. panggilannya Daeng. Iya. Tapi kalau ini mungkin saya panggil Mbak aja ya. Boleh. Oke, Mbak Anti. Mbak Anti di sesi-sesi awal ini bisa diceritakan dulu ya, mungkin kegiatan sehari-harinya, atau kalau boleh ya data pribadinya lah ya. Siapa tahu nanti ada pemirsa yang bisa memberikan satu catatan tersendiri, ternyata dari latar belakang apapun ternyata bisa mengelola sebuah usaha yang nantinya bisa berkembang dengan baik. Monggo silakan. Betul. Ya. Jadi saya sebenarnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, saya ibu rumah tangga sekarang ini, ibu rumah tangga, 3 anak. 3 anak. 3 anak yang masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil ya, masih baby ya. kecil-kecil semua, Iya, iya. baru beda-beda umur berapa gitu. Jadi sebenarnya memang untuk memulai usaha itu memang nggak mesti ada keturunan pebisnis. Pebisnis, nggak iya. mesti bukan dari sekolah pebisnis, bukan. Tapi memang yang paling penting sih kemauan. Kemauan. Oke, kemauan. kemauan. Setelah kemauan, tekad. Berani Tekad, tidak ya? maju gitu. Oh, gitu. Berani tidak. Walaupun ada kemauan tapi nggak mau jalan ya tetap aja. Nggak perlu lagi ngitung kancing ya? Nggak perlu. Berani tidak berani Nggak gitu nggak yang perlu penting, ya? Oh, iya. hati gitu. Hati, Kalau memang oke. udah kuat, udah yakin, ya udah jalan aja. Apapun gimana pun prosesnya ke depan, jalanin aja, terserah mau gimana, mau hasilnya baik atau tidak, yang penting kan dijalanin. Jalanin. Karena memang usaha yang baik itu usaha yang bukan dipikirkan atau dikatakan, tapi usaha yang dijalankan. Dijalanin ya, oke. Usaha yang dijalankan. Jadi saya yang basicnya memang semenjak habis menikah saya resign dari rumah sakit. Saya lebih fokus ke keluarga gitu. Terus sambil fokus keluarga akhirnya hamil, punya anak. Nah, pada saat punya anak pertama ini udah mulai berpikir gitu. Udah mulai berpikir kan udah udah ada anak gitu, mana susunya, mana popoknya, mana yang lain. Ada gitu. kebutuhan lah ya. Iya, kebutuhan semakin bertambah gitu. Iya. Jadi harus berpikir. Nah dari situ kurang lebih 4 tahun kemarin, memang kemarin kurang lebih 4 tahun itu saya udah berkecimpung di bisnis skincare gitu. Di bisnis skincare. Oke. Sampai akhirnya pada saat ini saya memberanikan diri yang memang harus mau tidak mau harus berani gitu. Mau tidak mau harus berani gitu. Harus Jadi berani, ya? jadi alhamdulillah memang untuk
untuk memulai bisnis ini saya sudah mempunyai pengalaman, dan insya Allah dari pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang kurang lebih 4 tahun kemarin itu yang akan saya jadikan jauh lebih baik lagi di Haniskin ini gitu. Oke Mbak Anti, tadi itu cerita untuk memotivasi diri juga ya, bahwa untuk memulai sesuatu itu tidak perlu keturunan, tidak perlu pendidikan, yang penting jalan gitu ya. Betul, yang penting Nah kemudian kalau boleh ditahu latar belakangnya Mbak Andi dari pendidikannya? Kalau saya pendidikannya dari D3 Keperawatan. D3 Keperawatan. D3 Keperawatan itu yang ya perawat ya? Iya perawat. Saya basicnya perawat gitu. Perawat. Tapi masih ada hubungannya ya? Masih istilahnya ada di kesehatan, tapi ini di bidang kecantikan. Iya betul. Masih. Setelah lulus dari keperawatan? Setelah lulus dari keperawatan ya itu langsung nikah. Nikah. Sempat honor di salah satu rumah sakit. Ya. Tapi karena harus nikah, bukan harus sih, memang jodohnya udah datang. Terus nikah, terus ya harus selesai gitu di honor. Dan tentunya itu menimbulkan tekad bahwa saya harus begini. Iya betul. Nah kemudian ketemunya bisnis ini gimana awalnya? Ketemu bisnis ini panjang sih ceritanya. Ya ini supaya nanti teman-teman sekalian. Jadi ini cerita menemukan sesuatu itu biasanya membawa dampak yang luar biasa ya. Iya. Sama ketemu jodoh artinya. Ketemu jodoh kan gitu juga ya. Ketemu bisnis ini kayak apa awalnya? Iya, ketemu bisnis ini memang keadaan. Oh, keadaan. Artinya cerita dari tetangga kah atau lewat mimpi kah atau apa kan bisa aja? Enggak, keadaan maksudnya seperti ini. Saya yang kemarin memang udah bergelut di dunia skincare. Memang kemarin saya udah bergelut di bisnis skincare kurang lebih 4 tahun. Saya di situ sempat menjabati posisi asisten onar. Oh gitu. Tapi karena banyak cerita yang memang harus saya lalui di situ, sampai akhirnya saya memang ya mungkin udah jalannya Allah, mungkin dengan berbagai pengalaman cerita yang mungkin sampai akhirnya ya Haniskin ini hadir gitu. Haniskin hadir untuk mendampingi teman-teman di luar sana yang siap menambah penghasilan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Mbak Anti ini tadi diceritakan awalnya adalah kalau latar belakang pendidikannya dari D3 Keperawatan. Setelah itu dia pernah honor di rumah sakit, menjadi seorang perawat otomatis ya. Iya, betul. Kemudian menikah karena udah ketemu jodoh. Nah setelah ketemu jodoh ternyata kebutuhan tambah ini ya. Punya baby, punya semakin membesar, akhirnya butuh ini butuh itu, dan akhirnya ya mau nggak mau tekadnya harus bulat, yaitu mengawali sebuah bisnis ya. Kemudian terjun di dunia di skincare tadi ya. Tapi belum ketemu Haniskin waktu itu ya? Belum. Oke. Kemarin itu memang ada brand lain. Brand lain yang sama-sama di bidang skincare. Terus ketemunya Haniskin? Ketemunya Haniskin ya emang itu pada saat saya sudah tidak ada di brand kemarin yang kurang lebih 4 tahun itu. Gitu. Jadi ya harus membesarkan gitu. Oke, good. Nanti kita akan banyak bercerita teman-teman sekalian. Jadi seperti apa sih Haniskin itu dan juga yang dikembangkan oleh Mbak Anti ya. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa pola bisnis sekarang banyak sekali. Ada juga yang mau repot-repot kita produksi sendiri juga boleh. Betul. Ya kan? Kemudian kita mengembangkan sistem yang seperti dikembangkan oleh Mbak Anti, yaitu lewat namanya maklon atau maklon. Biasanya kita mengembangkan bisnis yang kita tidak perlu lagi memproduksi. Memproduksi sudah ada bagian yang memproduksi. Kita tinggal distribusi dan penjualan, marketing dan lain, sehingga kita fokus di penjualan, tidak usah mengurusi tentang produksi. Jadi akhirnya ada sendiri produk company yang memang memproduksi produk-produk yang kita jual gitu ya. Tapi ada juga teman-teman sekalian kalau yang mau memulai bisnis dari memiliki bisnis dari membuat sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Itu semua pilihan. Tapi nanti teman-teman sekalian tetap di channel sini supaya nanti kita akan bisa tahu banyak bagaimana sih caranya mengembangkan bisnis yang dikembangkan secara maklon. Oke, jadi tetap di Ngopi Vokasi.